Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai potensi dampak ekonomi makro, volatilitas pasar keuangan, dan erosi pengaruh diplomatik. Ini akan dihadapi Republik Korea apabila terjadi boikot terkoordinasi terhadap industri K-pop di kawasan Asia Tenggara. Analisis ini didasarkan pada data ekspor tahun 2023 sampai tahun 2024, laporan keuangan agensi hiburan Big 4, serta studi ekonometrika mengenai efek pengganda Halil. Temuan utama menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah berevolusi menjadi mesin pertumbuhan ketiga yang vital bagi Korea Selatan. Boikot tidak hanya akan memangkas pendapatan industri musik, tetapi memicu efek domino sistemik. Ini termasuk kontraksi ekspor barang konsumsi, stagnasi pariwisata, dereting valuasi pasar saham hiburan, dan kegagalan strategis inisiatif diplomatik. Kerentanan ekonomi Korea terhadap sentimen konsumen ex-eken berada pada titik tertinggi dalam sejarah modernnya. Selama 2 dekade terakhir, Republik Korea telah berhasil mentransformasi struktur ekonominya dari manufaktur berat menjadi ekonomi hibrida. Ini didukung kuat oleh ekspor konten budaya. Fenomena Hallyu bukan lagi sekadar tren sosiokultural, melainkan pilar ekonomi nasional yang terintegrasi. Berdasarkan data tahun 2024, total ekspor budaya Korea Selatan mencapai 13,6 miliar dolar Amerika, dengan sektor musik menyumbang 1,85 miliar dolar Amerika. Ini naik 51,5% dari tahun sebelumnya. Pemerintah Korea Selatan memposisikan industri konten sebagai mesin pertumbuhan ekspor utama pasca krisis diplomatik THAI. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017, terjadi pergeseran strategi Seoul ke Asia Tenggara melalui Korea ASEAN Solidarity Initiative KSA. Ekspor Korea ke ASEAN mencapai 47,88 miliar dolar Amerika pada Januari-Mei tahun 2025, melampaui ekspor ke Tiongkok. Asia Tenggara berfungsi sebagai pasar volume, laboratorium tren, dan penyangga manufaktur. Oleh karena itu, boikot K-pop di Asia Tenggara pada 2025-2026 akan memiliki implikasi yang jauh lebih merusak. Untuk mengukur dampak finansial dari boikot, kita harus membedah struktur pasar musik di Asia Tenggara. Meskipun pendapatan per pengguna di kawasan ini lebih rendah, peran strategisnya dalam ekosistem K-pop tidak tergantikan. K-pop sangat bergantung pada metrik digital. Asia Tenggara adalah penyumbang volume streaming terbesar bagi banyak grup K-pop papan atas, Indonesia. Dengan pendapatan digital sebesar 264 juta dolar Amerika, memimpin pasar. Kehilangan akses ke pasar ini berarti hilangnya jutaan stream harian. Ini krusial untuk mempertahankan posisi di charts global. Fenomena trigger cities. Kota-kota di Asia Tenggara seringkali menjadi titik nol bagi ledakan viralitas lagu-lagu K-pop. Boikot di Asia Tenggara akan memutus mekanisme ini, menyulitkan grup baru menembus pasar global, pasar fisik dan ekspor album. Penjualan album fisik tetap menjadi metrik profitabilitas utama. Indonesia dan Thailand secara konsisten berada dalam daftar 10 besar tujuan ekspor album fisik K-pop. Boikot akan menghapus permintaan ini, menyebabkan penumpukan inventaris dan penurunan drastis pada chart penjualan fisik domestik Korea. Sektor korporasi hiburan Korea didominasi oleh HYB, SM Entertainment, DG Entertainment, dan JYP Entertainment. Semuanya akan menghadapi kontraksi pendapatan yang signifikan dalam skenario boikot SM Entertainment. Risiko pembatalan tur regional. Pembatalan tur di Asia Tenggara akan menghapus pendapatan tiket dan merchandise, menggerus laba bersih. Entertainment, kerentanan tertinggi, memiliki eksposur risiko paling akut terhadap sentimen Asia Tenggara, terutama karena Blackpink dan Baby Monster. Boikot di Thailand akan memicu reaksi emosional dan boikot total, berpotensi menyebabkan saham YG Freeport JYP Entertainment. Ancaman pada profitabilitas merchandise GCP sangat didukung oleh penjualan merchandise dan efisiensi tur. Kehilangan pasar Asia Tenggara akan memaksa JYP bergantung pada pasar AS yang biaya operasionalnya lebih tinggi, menekan margin laba. Risiko reputasi global, HYB renta terhadap isu etika dan boikot terorganisir, seperti gerakan pagar Strika Against 4. Penurunan streaming dari Indonesia akan berdampak pada performa Seventeen dan NHN di charts global. Reaksi pasar saham KOSD AKI, investor retail Korea cenderung bereaksi panik terhadap berita negatif. Pembatalan konser akan memicu aksi jual massal dan derating valuasi sektor secara keseluruhan.
Dampak paling destruktif dari boikot K-pop adalah hilangnya fungsi K-pop sebagai alat pemasaran raksasa bagi ekspor barang konsumsi Korea. Berbagai studi ekonometrika memvalidasi korelasi positif antara konsumsi budaya pop dan pembelian produk fisik. Kenaikan 1% dalam ekspor konten budaya berkorelasi dengan peningkatan ekspor barang konsumsi sebesar 0,11% hingga 0,15%. Boikot akan memutus mekanisme transmisi ini. Jika beauty, kehilangan pasar penyelamat. Industri kosmetik Korea sangat bergantung pada Asia Tenggara untuk mengimbangi keruntuhan pasar Tiongkok. Jika idol diboikot, produk yang mereka wakili menjadi beracun di mata konsumen. K-pop, dampak pada industri makanan dan minuman. Popularitas makanan Korea di Asia Tenggara didorong oleh eksposur dalam konten variety show dan drama idol. Boikot akan membalikkan tren ini, menyebabkan penurunan perputaran barang dan menghambat ekspansi waralaba restoran Korea. Pemerintah Korea Selatan menargetkan 20 juta wisatawan asing dengan proyeksi pendapatan 24,5 miliar dolar Amerika, bertumpu pada Hallyu tourism, ketergantungan pada demografi ASEAN. Wisatawan dari Asia Tenggara merupakan komponen vital dalam strategi diversifikasi pariwisata Korea pasca pandemi. Tingkat pemulihan wisatawan ASEAN ke Korea mencapai 77-100% dari level pra-pandemi. Dampak boikot pada ekosistem pariwisata. Jika sentimen anti-Korea menyebar di ASEAN, akan terjadi pembatalan ziarah budaya, penurunan belanja retail, dan kerugian devisa pariwisata yang signifikan. Ini menggagalkan target 20 juta wisatawan. Hubungan antara K-pop dan konglomerat industri Korea cabang bersifat simbiotik. Raksasa seperti Samsung, Hyundai, dan LG menggunakan wajah idol untuk menembus pasar. Risiko pada brand ambasador BA korporat. Jika idol K-pop diasosiasikan dengan rasisme atau ketidakpedulian humaniter, citra negatif ini akan menempel pada produk Samsung atau mobil Hyundai. Ini memicu perpindahan merek. Iklim investasi di ASEAN. Lingkungan sosial yang bermusuhan akibat boikot budaya dapat menciptakan friksi di level operasional. Ini mulai dari kesulitan rekrutmen talenta lokal hingga resistensi konsumen. Analisis geopolitik, ancaman terhadap KSI di tingkat strategis negara. Boikot K-pop di ASEAN bukan sekadar masalah komersial, melainkan ancaman langsung terhadap arsitektur diplomasi Korea Selatan di Indo-Pasifik. Kegagalan Korea ASEAN Solidarity Initiative KSI. Diplomasi Korea di ASEAN sangat bergantung pada soft power K-pop. Jika K-pop ditolak, Korea kehilangan daya tawar uniknya. Para pemimpin ASEAN mungkin akan kurang antusias memberikan prioritas pada proyek-proyek Korea. Perbandingan dengan boikot THA di tahun 2016, boikot ASEAN berpotensi lebih berbahaya karena sifatnya yang bottom-up, terdesentralisasi di media sosial. Ini sulit diselesaikan melalui diplomasi G2G. Dampak ekonominya sistemik dan viral, studi kasus pemicu dan dinamika negara. Analisis ini mengidentifikasi dua pemicu utama, isu kemanusiaan Palestina dan konflik budaya dan rasisme. Dinamika negara kunci, Indonesia pasar volume terbesar, isu Palestina kuat, Thailand pusat budaya pop ASEAN. Reaksi nasionalis jika idol Thailand diperlakukan tidak adil. Vietnam basis produksi Samsung dan Lotte. Sentimen anti-Korea berisiko mengganggu stabilitas operasional. Kesimpulan, hipotesis boikot K-pop di Asia Tenggara menghadirkan ancaman eksistensial bagi strategi ekonomi dan diplomatik Korea Selatan. Korea Selatan tidak memiliki cadangan pasar yang setara dengan ASEAN. Implikasi kunci, kerugian finansial industri hiburan kehilangan 20-30% pendapatan, kerugian ekonomi real ekspor kosmetik dan makanan terkontraksi, bencana diplomatik KAIC kehilangan landasan soft power. Laporan ini merekomendasikan agar pemerintah dan korporasi Korea segera mengadopsi strategi mitigasi risiko yang lebih inklusif. Ini menghormati sensitivitas budaya dan politik konsumen ASEAN.